Ah, yang sudah sama-sama kita dengar kasus Vina ini kan nggak kunjung selesai bang ya. Iya. Ditambah dengan bertambahnya pendapat-pendapat publik yang semakin liar. Lalu ditambah lagi dengan dianggapnya masyarakat pada umumnya menganggap bahwa ketidakmampuan kepolisian dalam mengatasi masalah-masalah viral seperti ini. Bagaimana pendapat abang? Ya, kalau menurut saya ini sekarang kan masalahnya udah begitu luas, menjadi wacana seluruh masyarakat di Indonesia. Tadi saya juga dari Palu, yang jauh lah dari pusat kota Jakarta, mereka juga berbicara Vina dengan sangat semangat. Padahal mereka juga orang-orang biasa yang tidak ada kaitannya dengan proses penegakan hukum di negara kita. Mereka sama-sama menanyakan bagaimana kinerja Polri memecahkan masalah yang sebenarnya bagi mereka tidak perlu membutuhkan banyak tenaga atau biaya dari Polri sendiri, tapi bagaimana memuaskan rasa keingintahuan masyarakat, perasaan keadilan di tengah-tengah masyarakat, itulah yang paling penting untuk dihadirkan oleh Polri. Dalam hal ini harusnya menjadi tanggung jawab langsung dari Kapolri Pak Listio Sigit. Oleh karena itu, menurut saya manajemen penyidikan dan penanganan perkara ini sendiri, sebagaimana peraturan Kapolri yang pernah keluar di tahun 2009, jauh sebelum kejadian ini, seharusnya bisa langsung diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri. Ada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, di mana dia bisa mengambil langsung tanggung jawab terhadap proses penyidikan yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia apabila kasus ini dianggap luar biasa. Apalagi kan sudah ada protes dari keluarga korban, dari para pelaku itu sendiri. Artinya proses yang dulu pernah diperiksa oleh Polres Cirebon, Polda Jawa Barat, seharusnya sekarang langsung di bawah koordinasi dari Kabareskrim langsung. Apalagi kasus ini kan sudah tayang di TV, semua orang sudah berwacana, sehingga mereka sebenarnya mempertanyakan dari bagaimana tanggung jawab dari Kapolri itu sendiri yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi juga harus segera dituntaskan. Artinya tidak ada yang ditutupi lagi atau tidak dibuat penasaran lah oleh rasa penasaran masyarakat, rasa ketidakadilan atau rasa keadilan yang harusnya tercapai, sehingga proses yang dilaksanakan dalam proses penegakan hukum ini mendapatkan manfaat. Ini juga bagian dari pendidikan hukum kepada masyarakat, bagaimana sebuah kejahatan, bagaimana penanganan terhadap sebuah kejahatan oleh aparat penegak hukum, bagaimana pembelaan dari para korban dan dari para pelaku itu sendiri, sehingga kan ini harusnya bisa mendidik masyarakat untuk sadar hukum lebih luas lagi, dan ini harusnya menjadi kinerja Polri untuk bekerja lebih maksimal. Oleh karena itu saya lebih menyarankan kepada Kabareskrim mengambil alih tanggung jawab langsung, dan Kapolri sebagai atasan langsung dari Kabareskrim kan lebih bisa memerintahkan secara kekuasaan untuk melakukan penyelidikan yang baru ataupun tindak lanjut dari kasus yang belum selesai ini. Karena dari dakwaan ini kan ada 3, ada Denny, Andi, dan Peggy atau Peron yang ada di berkas perkara. Ini kan tanggung jawab dari Polri yang belum selesai, sehingga itulah yang dikejar oleh masyarakat. Ini ada 3 orang yang belum selesai untuk dilakukan penegakan hukum, dan itu ada di berkas perkara lah. Ini kan menempel di dalam berkas perkara para terdakwa sebelumnya yang sudah dipidana. Oleh karena itu ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Pak Kapolri sebagai pemimpin tertinggi dari proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Apabila tidak, ini ada keterlibatan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak serta-merta ini dibiarkan kasus ini selesai, tidak akan. Jadi ini akan menempel terus menjadi tanggung jawab beban dari satu institusi, yaitu institusi Polri. Karena dialah yang berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak ada pihak lain. Seperti kita masyarakat kan hanya menunggu apa yang bisa dilakukan Polri. Pengacara juga tidak bisa apa-apa. Jaksa juga menunggu dari pelimpahan berkas dari Kapolri. Korban juga menunggu dari tindakan Kapolri untuk meluruskan, mencari keadilan bagi korban. Apalagi orang-orang yang dituduh dari pelaku itu sendiri, dia juga mempertanyakan proses penyidikan yang telah berlangsung, apalagi mereka sudah divonis. Tanggung jawab tunggal ini ada di Polri, sehingga Kapolri harus benar-benar maksimal apabila dia ingin mencapai sebuah rasa manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat secara luas. Jangan sampai kasus yang begitu rumit yang banyak di negara ini, dari kasus pembunuhan di Duren 3 oleh terpidana Pak Sambo sudah vonis, dan dia dengan jabatan yang begitu tinggi, Kadipropam.
Dan ini kan kasus yang jauh lebih di bawahnya, masa tidak bisa diselesaikan oleh Kapolri. Sehingga dari pengalaman Pak Sambo sendiri, di mana proses penyidikan di tingkat Polres, Jaksel, Polda Metro yang tidak tuntas akhirnya diambil alih oleh Kabareskrim dan selesai. Harusnya kasus Vina ini bisa mencontoh dari kasus seperti itu. Saya pikir itu tidak akan butuh banyak hal yang memberatkan Polri itu sendiri dengan begitu banyak penguasaan teknologi, aparat penyidik yang profesional, dan kemampuan aparatur dari segi finansial juga untuk menyelidiki ini dari awal lagi untuk 3 orang yang menjadi DPO. Ya, Bang, ini kan artinya Bang memiliki sasaran bahwa Barreskrim harus cepat mengambil alih. Iya. Nah, dari sini ada satu hal yang miss nggak dari kepolisian sehingga masyarakat ini semakin liar beropini, seperti cara berkomunikasi kepolisian terhadap masyarakat atau seperti apa sehingga ini meledak kemana-mana. Iya, menurut saya ini dari penanganan yang begitu ini viral, di mana masyarakat itu, oh ini nggak ada suatu kejadian yang tidak selesai nih di negara kita. Ini kan seperti pertanyaan masyarakat terhadap pembunuhan di rumah dinasnya Sambo, ya kan. Masyarakat sebenarnya korban tidak akan banyak bisa berbuat tanpa ada dorongan dari masyarakat yang begitu luas, tapi dorongan politik dari Presiden, dari Menko Polhukam, ya kan, dari Kapolri sendiri, dari Kabareskrim kan bisa menuntaskan masalah ini yang seharusnya masalah itu sudah ditutup rapat juga oleh institusi yang saat itu juga akhirnya terbongkar banyaknya orang yang terlibat di dalam skala manipulasi proses penyidikan ini. Dari belajar dari kasus itu, masyarakat jadi enggak nih, ini kasus bisa dimanipulasi, ya kan? Apalagi jika didiamkan begitu saja. Oleh karena itu dengan kasus Vina di Cirebon ini masyarakat mempunyai pola pikir yang sama terhadap apa yang kejadian-kejadian sebelumnya, ya kan? Apalagi banyak kejadian yang mereka alami juga lah di luar kasus Vina, di luar kasus Sambo. Pasti banyak kejadian di negara ini yang mau nggak mau itu menimbulkan rasa pertanyaan dari masyarakat terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, khususnya dalam hal ini yang jadi corong adalah Polri itu sendiri. Oleh karena itu kita memerlukan perhatian dari Kapolri, dari Kabareskrim agar kasus ini tidak hanya di Cirebon atau di Polda Jabar, karena kasus ini sudah level nasional. Peraturan Kapolri sendiri memungkinkan untuk diambil alih. Apalagi kasus kalau luar biasa, Kabareskrim bisa melakukan gelar perkara khusus untuk membuat perkara ini menjadi terang. Ada mengambil ahli-ahli, korban, pelaku, ataupun ahli di internal Polri sendiri, ahli di luar internal Polri, sehingga itu menjadi jelas dan tuntas masalah yang benar-benar terjadi. Kalau dari sudut pandang Abang sebagai praktisi hukum, Iya. sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah sesuai dengan SOP-nya atau memang apa masyarakat ini memiliki opini yang memang ternyata kepolisian ini salah menjalankan SOP-nya. Iya. Kalau dari kita baca berkas perkara di pengadilan, kita kan dari praktisi ini hanya mendapatkan berkas perkara dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana itu dari proses penyidikan kan sudah dilaksanakan, dari proses gelar perkara ataupun itu proses ada visum, ada proses pemeriksaan saksi, ada proses persidangan, pelimpahan berkas ke jaksa, dan jaksa melimpahkan ke pengadilan. Dan memang di situ juga ada keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para penasihat hukum mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu sendiri. Dalam hal ini ada tertulis jelas ada Polda Jabar, ya kan? Dari para pelaku ini yang membela diri di persidangan menyatakan bahwa mereka juga dipukuli, digebukin oleh polisi pada saat pemeriksaan, ya kan? Itu dibantah oleh penyidik sendiri atau penuntut umum saat itu, karena mereka itu alat bukti yang telah dihadirkan dari saksi, dari bukti ada bambu seukuran 50 cm, ada batu, ada proses-proses kayak visum, ada kepala remuk, tangan patah, tulang, dan proses pemeriksaan ada bukti sperma di kemaluan si Vina. Dan itu kan berkesesuaian dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para pelaku sebelumnya, di mana mereka di situ ada bukti-bukti seperti ciu, arak, ya kan? Ada minuman Sprite, ada bipola sebagai campuran minuman, dan ada obat sebagai pencampur di situ. Dan
para pelaku ini saat itu dihadirkan untuk mencocokkan dengan alat-alat bukti ini, di mana menurut jaksa itu sesuai dengan apa yang dilakukan mereka terhadap si korban. Artinya sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian itu disesuaikan menjadi satu alat bukti yang runut sebagaimana yang diatur oleh KUHP itu sendiri mengenai saksi, bukti, dan kesaksian dari para pelaku ini. Pelaku ini kan menjadi saksi untuk kejadian saksi yang lain juga, menjadi para tersangka yang lain, menjadi saat sidang menjadi terdakwa, sehingga mereka sesama pelaku ini menceritakanlah kejadian itu. Hal ini kita baca dari proses putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang kita baca. Oleh karena itu, mengenai SOP yang dilakukan oleh penyidik, hakim menyatakan itu sudah sesuai. Ini kita baca dari putusan pengadilan ya. Mengenai hal itu yang terjadi sekarang, ada info baru, ada kejadian film ini ternyata mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Ini kan sebenarnya itu tidak ada yang salah, karena itu apa? Fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja Polri, ya kan? Kalau tidak ada itu kan masyarakat tidak tahu proses penyidikan harusnya seperti apa, ya kan? Dari artinya masyarakat ini terpancing dengan situasi film, sebenarnya begitu ya. Yeah. Nah, mungkin gini Bang, terakhir, langkah-langkah apa sih selain melibatkan Mabes Polri, langkah-langkah yang terbaik selain itu apa sih Bang dari sudut pandang Abang sebagai praktisi? Ya, jadi menurut saya sebagai praktisi, polisi harus berani memeriksa hal yang baru ini, ya, apalagi jangan sampai ada Peggy yang dianggap masyarakat itu sebagai salah tangkap. Tapi kan Polri tidak boleh kalah dengan opini yang hadir di masyarakat. Dia harus punya keyakinan terhadap apa yang dia lakukan terhadap proses penyidikan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan dari kita dan menjadi dorongan kita untuk membuat Polri lebih baik lagi adalah proses dari wawancara terhadap Peggy ini, proses penyidikan ini kan seolah-olah tidak sesuai dengan kejadian karena banyaknya bantahan-bantahan terhadap proses kesaksian ini. Oleh karena itu, karena ini sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum atau nilai manfaat yang berkurang dari penegakan hukum dari segi masyarakat luas, saya rasa ini harus diambil alih oleh orang yang lebih mampu lagi untuk menghadirkan sebuah keadilan di tengah masyarakat. Jadi karena apa? Ini sebagai kritik terhadap proses penyidik sekarang, ya kan? Kalau ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat akan tidak puas, ya kan? Seperti kami, masyarakat yang sebagai praktisi hukum selalu bertanya, apakah benar ini yang ditangkap, ya kan? Apakah benar kejadiannya seperti itu, ya kan? Padahal sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kami sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum dan berapa kali mendampingi proses penyidikan, ini sudah saatnya Kapolri mengambil alih tegas untuk proses kelanjutan ke depannya. Jangan sampai dari Polda Jabar ini akan hanya menggelindingkan suatu ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ini Polri harus berani lebih jauh lagi untuk melaksanakan proses yang berani, tegas, dan bisa membuka apa yang sebelumnya tidak terbuka. Misalkan, ini kan tahun 2016, teknologi sudah cukup canggih. Masa polisi tidak punya kemampuan untuk melakukan penyidikan secara ilmiah? Kan polisi selalu mengkampanyekan scientific crime investigation, ya kan, untuk mengungkap kasus-kasus yang begitu rumit, ya kan. Tapi apakah ini bisa dilaksanakan, ini tergantung dari pimpinan Polri itu sendiri untuk menjalankan proses penyidikan secara ilmiah lah bahasa gampangnya, yaitu dari proses-proses yang awal sampai sekarang, dan itu masih punya kemampuan Polri untuk membuka semua yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat dan menjelaskan kembali proses hukum yang telah selesai bagi orang-orang yang telah dihukum tetap, tapi belum selesai untuk orang-orang yang akan dihukum ke depannya, sehingga ini akan menjadikan kepuasan dari sisi korban dan pelaku yang tidak salah tangkap lagi, atau pelaku yang memang benar-benar melakukan tindak pidana kejahatan, dan vonis hakim yang dipercaya oleh masyarakat, seperti kasus Sambo sebelumnya. Dari ketidakpercayaan terhadap Polri kan itu menjadi kepercayaan tinggi kepada Polri dalam proses penegakan hukum. Karena apa? Apabila Polri bisa menegakkan hukum, ketertiban di masyarakat juga akan terjamin. Mereka akan mengikuti proses penertiban ataupun pengayoman yang dilakukan oleh Polri itu sendiri. Apalagi Presiden sudah menyatakan bahwa ini harus diselesaikan secara tuntas. Jadi Polri sebagai pimpinan Pak Sigit dan Kabareskrim
harus berani mengambil alih kasus ini secara tuntas dan menyelesaikan kasus ini sebagaimana pengalaman mereka sebelumnya begitu.